Iman Rasul Paulus dan tegurannya kepada para pengajar sunat. Galatia 1 ayat 1 sampai 17. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahkan Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu ia yang telah melihat aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Latar belakang surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Galatia, para pengajar sunat sudah menyebabkan banyak kekacauan dalam gereja, sehingga gereja hampir runtuh. Jadi secara langsung hati Paulus sangat khawatir, jangan-jangan mereka akan digerogoti. Jemaat Galatia sudah menjadi persekutuan dari orang-orang yang diselamatkan dari segala dosa melalui Injil dan Roh yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Adalah karena iman mereka kepada Injil dan Roh, sehingga Rasul Paulus dan orang-orang kudus bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Injil dan Roh ini adalah Injil yang mengajarkan bahwa Yesus sudah menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa dunia melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes dan darah yang dicurahkannya di kayu salib.
Baptisannya adalah untuk menanggung segala dosa dunia ke atas tubuhnya dan membayar upah dosa bagi semua orang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus tentang jemaat Galatia adalah begitu berkembangnya pengaruh dari para pengajar sunat. Iman para pengajar sunat ini adalah demikian. Agar seseorang bisa menjadi umat Allah, bukan saja ia harus percaya kepada Yesus, tapi juga harus disunatkan. Para pengajar sunat dalam jemaat Galatia merasa bahwa Injil dan Roh yang diberikan Allah tidak cukup, dan karena itu mereka mengajarkan bahwa mereka harus menerima sunat fisik. Dengan demikian, iman para pengajar sunat itu legalistik, jelas berbeda dari iman yang mengukuhkan semua manusia untuk menerima keselamatan hanya dengan percaya kepada Injil dan Roh. Dalam pandangan Paulus, orang-orang kudus di jemaat Galatia jatuh ke dalam pengaruh iman legalistik, dan sebagai akibatnya semakin banyak lagi orang yang menerima pengajaran yang salah dari para pengajar sunat. Paulus tidak bisa membiarkan saja adanya gangguan dari para pengajar sunat itu. Karena itu, ia mengatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Rasul Paulus datang untuk menegur iman para pengajar sunat sebagai kesalahan karena kebenaran yang ia percayai ada Injil dan Roh. Dengan kata lain, Injil yang diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia adalah Injil dan Roh, bukan yang percaya kepada sunat fisik. Di dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 28, kita bisa menemukan bahwa iman Paulus adalah iman yang percaya kepada Injil dan Roh yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena Injil yang dipercayai dan diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang itu adalah Injil dan Roh, ia memperingatkan bahwa para pengajar sunat akan dihukum oleh Allah. Ia juga menjelaskan bahwa Injil ini tidak dipelajari dari manusia dan tidak berasal dari manusia, dan lebih lagi tidak berkaitan dengan sunat di dalam perjanjian lama. Namun, Injil dan Roh yang dipercayai Paulus adalah Injil keselamatan yang disaksikan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Iman Paulus adalah iman yang percaya kepada keselamatan yang memancar dari pernyataan Yesus Kristus. Dengan demikian, iman Paulus jelas sekali berbeda dengan iman orang-orang Kristen zaman ini yang percaya bahwa mereka bisa membasuhkan segala dosa-dosa mereka melalui doa pertobatan mereka sendiri. Orang-orang Kristen zaman ini berpikir bahwa mereka bisa membasuhkan dosa-dosa harian mereka dengan menaikkan doa pertobatan kepada Allah. Kita harus memahami bahwa semua iman legalistik itu, baik iman sunat dan juga iman doa pertobatan, adalah salah dan akan membawa mereka kembali kepada belenggu Taurat. Di zaman gereja mula-mula, para pengajar sunat sangat giat bekerja di antara jemaat Galatia. Dan para pengajar sunat itu seperti orang-orang Kristen zaman ini
Ia yakin bahwa mereka bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka melalui doa pertobatan. Tapi kita harus memahami bahwa iman doa pertobatan adalah iman yang salah. Namun karena begitu banyak orang-orang Kristen yang zaman ini yang berpegang kepada keyakinan bahwa mereka bisa menghapuskan segala dosa mereka dengan menaikkan doa pertobatan, mereka kemudian menjadi orang-orang percaya yang bodoh. Karena itu, iman kepada doa pertobatan adalah iman yang salah dan cacat. Sekarang sangat penting bagi setiap orang Kristen untuk memahami akan penekanan mengenai doa pertobatan sebagai sebuah kekeliruan. Jenis iman yang demikian adalah iman yang salah, yang melawan kasih kebenaran Allah. Namun bahkan sekarang ini, keyakinan bahwa dosa bisa dibasuhkan melalui doa pertobatan masih sangat menarik bagi pikiran orang-orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa manusia harus percaya kepada Yesus dan pekerjaannya, dan kemudian menambahkan juga kepercayaan kepada doa pertobatan. Sebagai gambarannya, ini sama dengan keyakinan yang tak berdasar dari para pengajar sunat yang mengajarkan bahwa manusia bisa menjadi umat Allah hanya kalau orang itu sudah disunatkan sebagai tambahan atas keyakinannya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Masalahnya adalah bahwa iman jenis yang demikian masih tetap ada di antara orang-orang Kristen bahkan sampai hari ini. Gereja mula-mula menghadapi masalah yang sama karena ada juga, sebagaimana yang kita tahu, orang-orang dalam gereja yang mengajarkan tentang sunat. Di antara orang-orang Kristen zaman ini, di antara orang-orang yang mengajarkan doa pertobatan dengan yang percaya kepada Injil dan Roh, iman siapakah yang benar? Iman yang kedualah yang ditempatkan pada Injil dan Roh. Injil yang melaluinya Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Tuhan kita sudah memberikan keselamatan kepada kita melalui Injil dan Roh, dan sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia. Injil Alkitabiah yang kita ajarkan sekarang, inilah yang sekarang kami beritakan kepada Anda. Inilah yang pada dasarnya sangat berbeda dari Injil yang mengatakan bahwa dosa-dosa Anda bisa dibasuhkan melalui doa pertobatan. Kita harus mengenal kebenaran keselamatan dengan benar. Injil dan Roh mengatakan bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dengan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes, dengan mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib, dan dengan bangkit dari kematian. Karena itu, kita harus dengan jelas memahami bahwa Injil dan Roh adalah kebenaran keselamatan yang sempurna yang diberikan oleh Allah. Dan kita harus percaya demikian. Inilah satu-satunya Injil keselamatan yang sempurna dan tidak kekurangan apapun. Dan karena itu, sangat berbeda dengan Injil palsu yang mengatakan bisa menghapuskan segala dosa melalui doa pertobatannya. Injil dan Roh adalah kenyataan yang sempurna dari tata cara korban yang ditetapkan di dalam penubangan tangan ke atas korban dan dengan menyembelih binatang kurban sebagai pengganti. Dan di dalam perjanjian baru ini,
semua orang berdosa bisa diselamatkan tanpa syarat dengan percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis dan curahan darahnya. Karena itu, untuk terus menuntut adanya sunat dari perjanjian lama dan bukannya percaya kepada Injil dan Roh, atau menuntut adanya doa pertobatan di masa perjanjian baru, bukanlah iman yang benar. Sebenarnya, kita harus memahami bahwa mereka yang menuntut adanya doa pertobatan berasal dari para pengajar sunat dan masa gereja mula-mula. Pada saat ini, beberapa di antara mereka datang kepada jemaat Galatia yang tidak bersandar kepada karya Yesus Kristus yang sempurna, yang sudah menghapuskan segala dosa mereka melalui baptisannya dan darah di kayu salib yang mahal itu. Tetapi justru mengatakan bahwa mereka bisa menjadi umat Allah hanya kalau mereka sudah menerima sunat fisik setelah percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Dalam kekristenan zaman ini, banyak orang yang salah paham dan percaya bahwa orang-orang Kristen harus menaikkan doa pertobatan setiap hari untuk dibasuhkan dari segala dosanya. Ini sangat disayangkan, tetapi memang kenyataan yang ada di dalam kekristenan zaman ini. Sekarang doktrin pengudusan bertahap dan doktrin pertobatan sangat tertanam dalam hati kebanyakan orang Kristen. Doktrin pertobatan dan doktrin pengudusan bertahap merasuk ke dalam hati orang Kristen zaman ini, membuat mereka tidak bisa membuka mata rohani mereka. Tetapi Anda harus memahami bahwa semua doktrin hipotesa itu hanyalah pernyataan yang tidak berdasar, yang berasal dari pemikiran manusia. Keduanya adalah doktrin yang salah dan berbahaya. Karena itu, doktrin pertobatan yang banyak berkembang di dalam kekristenan zaman ini adalah doktrin keliru yang jauh dari Injil dan Roh yang dinyatakan dalam Alkitab. Namun sama seperti para pengajar sunat, orang-orang Kristen zaman ini juga sudah jatuh ke dalam kekeliruan. Akan tetapi, hanya sedikit sekali saja orang yang bisa menunjukkan kesalahan dari doktrin-doktrin buatan manusia itu dan mengajar mereka dengan benar. Karena manusia sudah sangat lama percaya bahwa mereka bisa menghapuskan segala dosa mereka melalui doa pertobatan, mereka bahkan tidak pernah berpikir bahwa ada kesalahan dalam doktrin pertobatan yang ortodoks ini. Bagaimanapun, Injil dan Roh yang diberikan Allah adalah sama dengan yang dipercayai oleh Rasul Petrus dan Paulus. 1 Petrus 3 ayat 21, Galatia 3 ayat 27. Karena itu, Injil dan Roh adalah Injil kebenaran yang murni dan sempurna. Sejak saat ini, kita semua harus mempelajari Injil dan Roh dengan kemurnian, memahaminya dan percaya dalam hati kita. Karena Injil inilah satu-satunya Injil yang benar, yang dinyatakan melalui pernyataan Yesus Kristus. Dengan kata lain, karena Injil dan Roh adalah kebenaran yang berisi baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis dan darah yang dicurahkannya di kayu salib, kita harus belajar dan mempercayainya. Juga adalah karena Injil dan Roh adalah kebenaran di mana kebenaran Allah dan kasih-Nya dengan sempurna dinyatakan.
keselamatan sempurna yang datang ke dunia dengan Injil dan Roh. Tuhan kita memikul segala dosa dunia melalui baptisan dan membawa semuanya selama 3 tahun. Disalibkan dan mencurahkan darahnya sampai mati. Bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Bahkan sekarang, Ia terus menjadi juru selamat yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh. Dengan demikian, mereka yang ingin dibasuhkan dari segala dosanya bisa membasuhkannya dengan percaya kepada Injil kebenaran ini. Karena itu, barang siapa mau membasuhkan segala dosanya bisa selamanya diselamatkan dari segala dosanya kalau ia percaya kepada Injil dan Roh. Namun karena doktrin pertobatan berbeda dengan Injil dan Roh adalah doktrin yang salah dan tidak bisa membebaskan kita dari segala dosa dunia. Dan tidak peduli bagaimanapun kerasnya orang-orang Kristen zaman ini menaikkan doa pertobatan mereka, dosa-dosa mereka tidak akan bisa dilenyapkan. Akhirnya, usaha untuk menghapuskan segala dosa melalui iman hanya kepada darah Yesus di kayu salib saja dan melalui doa pertobatan mereka hanya akan membawa kepada keyakinan yang sia-sia. Inilah sebabnya orang-orang Kristen zaman ini berusaha untuk menghapuskan segala dosa mereka dengan menggunakan doa pertobatan mereka, tapi tetap saja tidak akan bisa mencapai tujuan mereka. Rasul Paulus menghadapi banyak kesulitan saat ia berusaha untuk memberitakan Injil dan Roh yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya di zamannya. Itu adalah karena mereka sudah diindoktrinasi dengan pengajaran para pengajar sunat. Sekarang, karena banyak orang Kristen tidak mengenal kebenaran Injil dan Roh sejak awalnya, mereka masih percaya kepada doktrin Kristen yang sia-sia, yang berasal dari pemikiran manusia saja. Bahkan meski Injil dan Roh sekarang ini diberitakan kepada mereka di depan mata mereka, banyak orang Kristen tetap saja tidak bisa menerimanya. Juga sangat sulit bagi kami untuk memberitakan Injil dan Roh kepada semua orang Kristen yang masih menderita karena dosa-dosa yang tetap ada dalam kehidupan mereka. Tentu saja, saya memahami bahwa karena hanya mengenal doktrin pertobatan yang tidak sempurna sampai sekarang, memang akan diperlukan waktu yang cukup lama bagi mereka untuk mengosongkan hati dan pikiran mereka. Karena mereka sudah mempelajari dan percaya hanya kepada doktrin pertobatan sebagai jalan untuk memasukkan dosa pribadi mereka. Sangat wajar bahwa mereka merasa aneh ketika mendengar tentang Injil dan Roh untuk pertama kalinya. Mereka yang masih percaya kepada doktrin pertobatan harus mengosongkan hati mereka terlebih dahulu. Meski tidak mudah untuk melakukannya karena mereka sudah lama berpegang kepada doktrin yang keliru demikian. Iman Paulus, sebagaimana yang dituliskan dalam Galatia 3 ayat 7, adalah percaya bahwa kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Imannya ditempatkan kepada kebenaran bahwa Yesus menghapuskan segala dosa kita melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes dan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Dengan kata lain, ia percaya kepada Injil dan Roh yang bisa membasuhkan segala dosanya sekaligus dan menjadikannya sebagai umat Allah. Kita juga harus memiliki iman Rasul Paulus ini.
Iman Rasul Paulus terletak kepada kenyataan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini menanggung segala dosa Paulus dan segala dosa manusia sekali untuk selamanya. Ketika ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya baginya. Dengan iman ini, Paulus bisa mengakui bahwa ia sudah dibaptiskan ke dalam Yesus Kristus, mati dengan Yesus Kristus, dan dibangkitkan dengan Yesus Kristus. Sama seperti Paulus, kita juga percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisannya, memikul segala dosa itu ke kayu salib. Disalibkan tangan dan kakinya dan mencurahkan darahnya serta mati untuk membayar upah dari segala dosa kita. Dan kemudian bangkit kembali dari kematian. Inilah satu-satunya iman Alkitabiah yang layak untuk diterima Allah. Karena itu, iman Anda jangan sampai menjadi iman legalistik, tetapi Anda harus menempatkan iman Anda kepada Injil dan Roh. Apa yang harus kita pikirkan sekali lagi? Di sini, kita memiliki sesuatu yang perlu kita pikirkan lagi dan memastikan sekali lagi sebelum kita lanjutkan. Ini adalah pertanyaan tentang apakah Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan memberikan Injil dan Roh, atau ia memang menentukan bahwa dosa-dosa kita akan dihapuskan dengan doa pertobatan kita sendiri. Pertanyaannya dengan kata lain adalah, apa kita harus berpegang kepada Injil dan Roh atau kepada doa pertobatan kita sendiri? Bagaimanakah Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita? Kita harus senantiasa menguji diri kita sendiri untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sesuai dengan firman Injil dan Roh atau tidak. Saya minta agar Anda kembali kepada keadaan hati Anda sebelum Anda percaya kepada Injil dan Roh dan menguji diri kita. Kita harus bertanya apa kita memiliki dosa atau tidak sebelum kita mengenal Injil, air, dan Roh. Apakah Tuhan sungguh-sungguh menghapuskan segala dosa kita dengan memberikan Injil dan Roh kepada kita? Atau apakah Ia menghapuskan segala dosa kita melalui doa pertobatan kita? Kalau memang doa pertobatan adalah cara kita mendapatkan pembasuhan atas dosa-dosa kita, keselamatan dari Allah tidak mungkin dari anugerahnya. Tetapi hal itu adalah sesuatu yang berasal dari perbuatan kita sendiri. Tetapi keselamatan dari Allah diberikan semata-mata karena anugerahnya saja kepada orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh. Apakah iman Anda ditempatkan dalam Injil dan Roh? Atau apakah Anda percaya kepada doa pertobatan Anda sendiri? Dari kedua jenis Injil itu, Injil dan Roh adalah Injil yang sempurna, yang menghapuskan segala dosa kita sekaligus ketika kita percaya. Tuhan kita menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kita harus merenungkan kebenaran Injil dan Roh ini dan memahami dengan jelas sebelum kita mempercayainya. Apakah Injil yang sekarang Anda percayai? Apakah Injil dan Roh? Injil yang melaluinya Tuhan kita sudah menghapus segala dosa kita sekali dan untuk selamanya.
adalah kebenaran Injil, air, dan Roh. Adalah karena kita sekarang percaya kepada Injil, air, dan Roh, sehingga kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita. Kita semua harus bisa memiliki iman kepada firman Injil, air, dan Roh ini. Kita jangan percaya kepada dua pertobatan yang dipercayai oleh begitu banyak orang Kristen zaman ini, dan jangan memberitakannya. Kalau kita memang dibasuhkan dari segala dosa kita dengan dua pertobatan, tidak ada perlunya bagi kita untuk percaya kepada Injil, air, dan Roh. Tetapi kita tidak bisa menyangkali bahwa ada dosa-dosa dalam hati kita sebelum kita percaya kepada Injil, air, dan Roh. Tidak peduli bagaimana tekunnya kita menaikkan doa pertobatan setiap hari. Tetapi adalah saya percaya kepada Injil, air, dan Roh dan dibasuhkan dari segala dosa kita. Dengan percaya kepada hal itu, apakah Injil, air, dan Roh yang Anda dan saya percayai kita pelajari dari manusia di dunia ini? Atau itu asalnya dari Allah? Injil yang kita miliki bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Injil, air, dan Roh yang kita miliki sekarang adalah kebenaran keselamatan yang dicurahkan Allah kepada kita. Pada dasarnya, karena itu, Injil, air, dan Roh tidak berasal dari manusia. Tapi ini adalah Injil keselamatan yang datang dari Allah. Hari ini, melalui iman kita kepada Injil, air, dan Roh sajalah kita bisa memiliki iman yang memungkinkan kita untuk diselamatkan dari segala dosa kita. Allah sudah memampukan kita untuk membuat orang-orang lain memahami tentang Injil, air, dan Roh. Dengan kata lain, Ia sudah memberikan kepada kita pelayanan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah membuat kita memberitakan Injil, air, dan Roh ke seluruh dunia tanpa merusaknya. Saya yakin bahwa Anda juga bersukacita dalam kenyataan bahwa Anda sudah menjadi para pemberita Injil, air, dan Roh. Saya bersyukur kepada Tuhan karena yang sudah memberikan kepada saya keselamatan yang benar melalui Injil, air, dan Roh. Sejak saya bertemu dengan Tuhan kita melalui kebenaran Injil ini, saya sudah senantiasa memberitakan Injil yang benar. Namun ada beberapa orang yang mengatakan, saya harap Anda meninggalkan saja baptisan Yesus ketika Anda memberitakan Injil. Tetapi saya tidak bisa menuruti apa yang mereka katakan. Jadi kami bisa memberitakan Injil yang diberikan Allah itu sebagaimana adanya. Anda juga harus sangat berterima kasih kepada Allah yang memberi kesempatan Anda mengenal Injil, air, dan Roh yang mengandung kebenarannya. Injil, air, dan Roh yang kita percayai hari ini tidak berasal dari manusia, namun itu datang dari Allah. Dan karena itu, kebenaran itu tidak pernah berubah. Semua orang yang bertemu dengan Injil, air, dan Roh dan percaya kepadanya adalah orang-orang yang sudah menerima berkat yang besar dari Allah. Namun di luar Injil yang benar, ada Injil legalistik yang berasal dari manusia yang membuat banyak orang Kristen menjadi berdosa dan menyiksa mereka. Orang-orang yang percaya bahwa doa pertobatan adalah cara untuk manusia bisa menghapuskan segala dosa sekarang ini sungguh-sungguh mengakibatkan kebingungan bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus secara tepat.
Pengajaran mereka adalah bahwa sementara dosa asal dihapuskan ketika seseorang pertama kali bertemu dengan Yesus Kristus, namun mereka masih harus menaikkan doa pertobatan setiap hari untuk membasuhkan segala dosa tindakan mereka. Mereka berpikir bahwa sebuah tindakan iman yang benar yang membuat mereka berdoa sepanjang malam, berpuasa, dan melakukan banyak pekerjaan sukarelawan, serta melakukan banyak pengorbanan. Tetapi iman mereka yang bingung itu pada dasarnya adalah iman yang sama dengan para pengajar sunat, karena keduanya menuntut manusia melakukan tindakan tambahan sebagai penggenap keselamatan. Jenis iman yang demikian tidak lebih dari iman legalistik, karena mereka mengatakan bahwa doa pertobatan diperlukan untuk membasuhkan segala dosa mereka. Namun mereka yang percaya kepada Injil dan Roh yang datang dari Allah bisa diselamatkan dari segala dosa mereka sekaligus hanya melalui iman mereka pada Injil yang benar ini. Karena kita percaya bahwa Injil dan Roh datangnya dari Allah, sehingga kita bisa diselamatkan dari segala dosa secara sempurna di dalam hati kita. Dan kita juga bisa menyaksikan keselamatan kita itu dengan penuh keyakinan. Juga karena Injil dan Roh adalah kebenaran yang sempurna yang memampukan kita menerima pengampunan dosa, kita bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa kita tidak memiliki dosa lagi, bahkan dalam hati nurani kita. Saya menaikkan syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita Injil dan Roh yang sempurna ini dan memampukan kita memberitakannya hari ini dan besok. Adalah sebuah berkat yang besar dan kemuliaan yang agung dari Allah bahwa kita sekarang bisa memberitakan Injil kebenaran ini ke seluruh dunia. Kalau kami tidak memberitakan Injil, air dan Roh, dan justru memberitakan Injil legalistik ke dunia ini, tidak seorang pun di dunia ini yang akan diselamatkan dari segala dosa. Tidak satu pun. Kalau kami memberitakan Injil legalistik dan bukannya Injil air dan Roh ke seluruh dunia, kami akan menjadi bahan tertawaan. Kita akan diejek dan diberitahu, kamu orang-orang bodoh. Kami sudah tahu hal itu sejak ratusan tahun yang lalu, dan sekarang kamu memberitahukannya kepada kami. Siapa yang harusnya memberitahu siapa? Namun surat-surat ucapan terima kasih dan kesaksian datang kepada kami dari pendengar di seluruh penjuru dunia, menyaksikan bagaimana mereka mendengar Injil air dan Roh, bagaimana mereka sangat bersyukur, dan bagaimana mereka sudah diselamatkan sekarang di seluruh penjuru dunia. Kami memberitakan Injil air dan Roh yang kami terima dari Allah, karena kami sekarang memberitakan Injil air dan Roh yang asalnya dari Allah sendiri. Kami bisa memberitakannya dengan berani kepada semua orang. Injil air dan Roh adalah sumber untuk pembaharuan, untuk iman yang dibaharui. Injil air dan Roh mengandung makna yang lebih besar dari apa yang dimunculkan oleh reformasi abad ke-16 oleh Luther untuk kembali kepada Alkitab. Reformasi iman yang sebenarnya ditemukan dalam Injil kuasa Allah, Injil air dan Roh. Reformasi begitu besar sehingga pencapaian reformasi Luther tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Injil air dan Roh jauh lebih besar dan lebih berkuasa dibanding apapun yang lain untuk melawan para ralup yang menjual indulgensi,
untuk membangun Basilika Santo Petrus. Luther melakukan 95 tesis sebagai protes. Karena tindakannya ini, ia menjadi populer. Ia menjadi pelopor reformasi tanpa menyadarinya. Namun dia hanya percaya kepada keselamatan yang berisi darah di kayu salib, dan bahwa keselamatan bisa diterima melalui doa pertobatan. Jadi di antara iman Katolik, ia juga mempertahankan baptisan anak-anak serta doktrin transubstansi. Namun Injil yang dipercaya oleh para rasul adalah Injil Air dan Roh, dan pengajaran para reformis ini berbeda dengan Injil yang benar. Para reformis ini hanya menghentikan sakramen pembayaran denda dengan doktrin doa pertobatan. Ini sama sekali berbeda dengan iman Injil Air dan Roh. Injil Air dan Roh bukanlah buatan manusia, tetapi dari Allah. Jadi Injil yang benar ini tidak akan pernah berubah selamanya. Sebaliknya, iman kepada doa pertobatan adalah dari manusia yang mengajarkan bahwa meski dosa asal diampuni pada saat manusia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dosa-dosa pribadi bisa dibasuhkan hanya kalau orang itu menaikkan doa pertobatan. Inilah kesalahan Injil yang mencari kebenaran manusia. Dan ini pada dasarnya berbeda dengan Injil yang benar yang dipercaya dan diajarkan oleh para rasul. Mereka yang percaya kepada Injil legalistik mungkin berpikir bahwa mereka bisa dibasuhkan dari segala dosa melalui kesetiaan keagamaan. Tetapi hasil dari semangat mereka kemudian ternyata sia-sia. Mereka tetap menjadi orang berdosa, tidak peduli bagaimanapun tekunnya mereka menaikkan doa pertobatan. Alasannya orang-orang itu tidak bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka adalah karena masih berpegang kuat kepada doa pertobatan yang tak berdasar, tanpa memahami Injil dan Roh. Bagaimana mungkin orang-orang beragama legalistik bisa membasuhkan dirinya dari segala dosa sekali untuk selamanya? Dengan kata lain, ketika orang-orang melakukan dosa lebih banyak dari rambut mereka setiap harinya, bagaimana mungkin mereka dibasuhkan dari segala dosa sekali untuk selamanya? Mustahil untuk menghapuskan segala dosa manusia dengan bersandar kepada doktrin keagamaan yang buatan manusia. Jelasnya, Injil legalistik yang demikian adalah pemberontakan melawan kebenaran, yang dengannya Tuhan sudah menghapuskan segala dosa dunia. Rasul Paulus ingin memberitakan Injil dan Roh kepada semua orang, dan ia juga ingin memperbaiki kesalahan iman dari para pengajar sunat. Karena itu, kita juga bersukacita untuk memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Saya menganggap bahwa sebuah anugerah bahwa saya bersama dengan Anda, rekan sekerja saya, memberitakan Injil ke seluruh dunia dari gereja Allah. Kita memberitakan firman Injil dan Roh ke seluruh dunia dengan menerbitkan buku dalam berbagai bahasa. Injil dan Roh yang kita beritakan. Sekarang ini sudah menunjukkan kepada para pembaca tentang apakah keselamatan yang pasti itu. Sebagai hasilnya, kesaksian keselamatan berdatangan dari berbagai penjuru dunia, dari penjara-penjara
rumah sakit dan sekolah. Dan dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, orang-orang dari seluruh dunia mengatakan kepada kami bagaimana mereka sudah mendapatkan pencerahan dengan membaca Injil dan Roh. Salah satu dari mereka yang memberikan kesaksian demikian. Saya setuju dengan Injil dan Roh yang Anda beritakan. Dan saya setuju dengan cara Anda memberitakan Injil ini. Injil yang Anda beritakan sangatlah sederhana, penuh keyakinan dan begitu jelas. Mengapa mereka mengirimkan kesaksian keselamatan kepada kami? Mereka mengatakan hal itu karena mereka belum pernah mendengar tentang Injil dan Roh yang benar sampai sekarang. Bahkan setelah sekian lama menganggap diri sebagai orang Kristen. Itu karena mereka belum pernah mendengar Injil dan Roh dan tidak pernah melihat satu orang pun memberitakannya. Sehingga mereka belum pernah sungguh-sungguh mempercayainya. Injil yang mereka dengar sampai saat itu bukanlah Injil dan Roh. Karena orang-orang itu tidak pernah mengenal dan percaya kepada Injil dan Roh. Mereka terus hidup dengan dosa-dosa yang masih ada dalam hati mereka sampai hari ini. Meski iman legalistik mereka berbeda dengan Injil dan Roh, tidak ada yang bisa menghapuskan segala dosa mereka sendiri. Beberapa teolog mengatakan, kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Sekarang masih ada proses keselamatan kita dan akan diselamatkan dengan sempurna di masa yang akan datang. Bukankah ini konsekuensi yang kontradiksi karena doktrin pengudusan bertahap yang banyak dibicarakan para teolog? Selama ratusan tahun sejak reformasi, para teolog mengajarkan Injil yang tidak masuk akal dan keliru. Namun sekarang, banyak orang datang untuk mencoba memahami bagaimana keberadaan semuanya itu dan apakah Injil dan Roh itu. Mereka mengatakan, saya sangat setuju dengan Injil dan Roh. Beberapa orang lain mengatakan, saya ingin memakai buku Anda yang berisi Injil dan Roh sebagai bahan pemahaman Alkitab di gereja saya. Yang lainnya menuliskan kesaksian. Buku ini sangat jelas dan memberikan pengharapan bagi orang-orang dalam penjara. Kebenaran Injil ini memungkinkan mereka menerima anugerah keselamatan dan membuat mereka layak bagi kerajaan surga. Saya bersyukur kepada Allah yang memberikan Injil dan Roh ini. Kebenaran Injil yang menjadikan kita anak Allah tanpa kecuali. Apakah Anda masih bersandar kepada doa pertobatan Anda? Masih ada pengajar sunat di kekristenan zaman ini. Karena masih banyak sekali orang-orang Kristen yang masih bersandar kepada doa pertobatan mereka. Apakah iman mereka yang masih percaya kepada doa pertobatan itu iman yang bodoh? Ya, iman yang demikian didasarkan kepada doktrin pertobatan dan tidak bisa membebaskan manusia dari segala dosa mereka. Ketika kita membandingkan Injil yang diyakini sebagian besar orang Kristen dengan Injil dan Roh, kita bisa melihat dengan jelas yang mana Injil yang benar dan yang mana Injil yang keliru. Demikianlah, Injil dan Roh adalah Injil yang bisa dipastikan berbeda dengan semua Injil yang lain yang tidak bisa bertahan sendirian tanpa dukungan dari doa pertobatan.
Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui dan membedakan antara Injil yang benar dengan Injil yang keliru? Kita bisa melihatnya kalau kita membedakan keduanya dan membandingkan satu dengan lainnya. Ketika kita memahami dan percaya kepada Injil dan Roh yang benar, bukan hanya Injil yang menuntut doa pertobatan, kita akan mengalami sendiri dosa-dosa kita dihapuskan dari hati kita. Sebaliknya, doa pertobatan sebenarnya membutuhkan orang-orang Kristen di dalam dosa, bahkan saat mereka percaya kepada Yesus. Dengan itu membuat mereka terus menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang berdosa sepanjang waktu. Karena itu, sangat jelas bahwa manusia membutuhkan Injil dan Roh yang bisa membasuhkan segala dosa mereka sekali untuk selamanya. Kalau kita percaya kepada Injil, air dan Roh sekarang, kita semua bisa menerima pengampunan dosa. Dan sebagai hasilnya, kita akan menerima anugerah Roh Kudus dan hidup dengan berani di hadapan Allah sebagai orang-orang benar. Kalau di sisi lain, Anda menempatkan iman Anda kepada doa pertobatan, maka walau pada awalnya nampak semuanya baik, tetapi semakin lama, Anda akan semakin terikat oleh dosa-dosa Anda. Dan akhirnya, Anda akan memiliki lebih banyak dosa dibandingkan dengan sebelum Anda percaya kepada Yesus. Kalau Anda tidak percaya kepada Injil dan Roh, dan justru berpegang kepada doa pertobatan, Anda akan terus menjadi orang-orang berdosa. Adakah di antara Anda yang menerima Roh Allah sebagai anugerah, bahkan sebelum Anda percaya kepada Injil dan Roh? Apakah ada suatu saat sebelum Anda percaya kepada firman Injil dan Roh, bahwa Anda menerima api yang membakar dari Roh Kudus? Juga apakah Anda berbicara dalam bahasa roh, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh siapapun? Anda mungkin berpikir Anda sudah menerimanya, tetapi Anda harus ingat bahwa semua hal itu terjadi sebelum Anda menerima Injil dan Roh. Mungkin Anda pernah mengalami semua itu sebelum mengenal dan percaya kepada Injil dan Roh. Tetapi Anda harus memahami bahwa Anda bisa mengalami berbagai pengalaman demikian, bahkan di antara orang-orang yang menyembah berhala di dunia ini. Karena itu, Anda jangan berpikir bahwa semuanya itu merupakan bukti keselamatan Anda. Sebaliknya, saya sampai kepada pengalaman akan pengampunan dosa dan berkat menjadi anak-anak Allah ketika saya percaya kepada kebenaran Injil dan Roh di dalam hati saya. Sekarang, di dalam hati saya, Roh Kudus sudah turun seperti burung merpati. Bersama dengan Injil dan Roh, Roh Kudus berdiam dalam hati orang-orang percaya dan senantiasa menyertai mereka. Karena Roh Kudus sekarang sudah berdiam di dalam hati saya, berasal dari Injil dan Roh, Ia sudah meyakinkan hati saya untuk memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Dan bahkan sekarang Ia membuat saya melayani pekerjaan Allah. Injil dan Roh adalah kebenaran yang memampukan manusia untuk menerima Roh Kudus. Adalah karena kita percaya kepada Injil yang benar, inilah kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita dan menerima Roh Kudus sebagai anugerah. Saudara seiman, kita harus bisa memahami isi hati Rasul Paulus. Kita harus sungguh-sungguh bisa menghargai apa yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus ketika ia mengatakan kepada jemaat Galatia
bahwa mereka akan dihukum kalau mereka memberitakan Injil yang lain. Dan kita harus memahami bahwa kita tidak bisa dibasuhkan dari segala dosa melalui doa pertobatan. Hal itu hanya bisa terjadi ketika kita percaya kepada Injil dan Roh. Untungnya, Anda dan saya kemudian bertemu dengan kebenaran Injil dan Roh yang diberikan Allah, mendengar dengan telinga kita, dan percaya kepada kebenaran yang sejati ini. Namun beberapa orang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Injil dan Roh, namun mereka masih saja bersandar kepada doa pertobatan setiap hari. Keyakinan yang demikian adalah percampuran yang tidak masuk akal. Tidak ada kebenaran lain selain Injil dan Roh yang melaluinya Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Kalau kita tidak memberitakan Injil dan Roh yang benar ini, kita pasti akan dihukum oleh Allah. Hati saya melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang melayani bersama saya paling tidak percaya kepada Injil dan Roh. Saya bersyukur pada Ia yang memampukan saya untuk melayani Injil dan Roh bersama dengan gerejanya, dan bukan hanya sendirian saja. Sekarang Injil dan Roh akan dengan segera diberitakan sampai ke ujung dunia. Sekarang dengan orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Injil dan Roh, semua pencari kebenaran akan menerima pengampunan dosa yang sempurna. Kita mengucapkan syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita Injil dan Roh, dan kita perlu berdoa agar Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Bagaimana mungkin kita menyimpan Injil dan Roh itu hanya untuk diri kita sendiri? Dalam ketaatan kepada kehendak Allah, kita mau memberitakan Injil kebenaran ini ke seluruh dunia, dan tidak peduli apa yang akan terjadi kepada kita. Kita patut memelihara Injil dan Roh agar jangan sampai disimpangkan. Kemudian, saya yakin bahwa kita akan bisa memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Inilah kehendak Allah. Karena itu adalah pengharapan dan doa saya bahwa kita semua akan terus berpikir mengenai Allah dalam kerangka yang luas, memandang lebih jauh lagi saat kita memberitakan Injil dan Roh yang dinyatakan dalam kebenaran Tuhan, dan bersyukur akan hal itu. Saya akan senantiasa mengucap syukur kepada Allah yang memberikan Injil dan Roh kepada kita. Banyak orang Kristen di zaman ini percaya kepada teori pengangkatan pre-tribulasi. Tetapi teori pengangkatan pre-tribulasi adalah doktrin yang tidak berasal dari firman Allah. Para pengikutnya percaya bahwa Tuhan akan datang dan mengangkat mereka sebelum dimulainya masa kesengsaraan besar. Dan baru setelah itu, masa kesengsaraan itu akan dimulai sepenuhnya. Karena demikianlah yang menjadi keyakinan mereka. Mereka senantiasa bersukacita, meski bagaimanapun dunia ini dikuasai oleh kegelapan atau tidak. Dan mereka memuji Allah, seolah dengan keyakinan bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi mereka senantiasa memuji dengan lagu yang keras, seolah-olah mereka sedang berteriak. Saya curiga bahwa mereka bernyanyi demikian, mungkin karena mereka sendiri kesulitan untuk percaya kepada teori pengangkatan pre-tribulasi. Namun mereka ingin lebih sungguh-sungguh percaya dan semakin fanatik.
Namun Tuhan kita tidak menyebutkan mengenai teori pengangkatan pretribulai di dalam kitab Wahyu. Anda harus memahami bahwa teori pengangkatan pretribulasi ini adalah pandangan yang keliru. Allah sudah menjelaskan tentang Injil dan Roh sejak awal. Dengan percaya kepada firman Allah secara buta, banyak orang Kristen zaman ini yang mengatakan apa yang dituliskan dalam kitab suci. Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini terjadi lebih dari 400 tahun sebelum Allah memberikan penjelasan yang terperinci mengenai tata cara kurban melalui Musa. Bukankah Abraham kemudian diperhitungkan sebagai orang benar dengan percaya kepada firman Allah tanpa syarat? Jadi mempertanyakan tentang perlunya mereka untuk percaya kepada ajaran Yesus. Mereka dengan keras kepala mengatakan, oh tidak masalah untuk hanya percaya kepada penyaliban Yesus. Tetapi pernyataan yang demikian tidak lebih dari perkataan orang-orang bodoh yang sama sekali tidak memiliki pemahaman akan pemeliharaan keselamatan dari Allah. Alkitab mengatakan tentang Injil dan Roh sejak awal dan sampai akhir dalam penjelasan yang semakin lama semakin jelas. Sejak zaman Adam dan Hawa, Allah mengatakan bahwa barang siapa melakukan dosa, ia harus memberikan kurban kepada Allah dan membayar upah dosa, yaitu kematian dan darah. Dalam mentaati kehendak Allah, Habel mempersembahkan korban penghapus dosa berupa anak sulung dari ternaknya beserta lemaknya. Dan Tuhan menerima Habel dengan persembahannya. Tetapi ia tidak menerima Kain dan persembahannya. Mengapa? Karena Kain ingin datang kepada Allah sekehendak hatinya, sementara Habel taat kepadanya. Kemudian Allah memberikan kepada umatnya tata cara kurban di kemah suci. Allah mengatakan bahwa sebelum orang berdosa mempersembahkan korban kepada Allah, ia harus menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang untuk menanggungkan segala dosa ke atasnya. Imamat 1 ayat 4. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, aku akan membuat keturunanmu menjadi sebanyak bintang di langit, dan aku akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Sebagai tanda atas kedua janji itu, Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah meminta adanya korban bagi dosa, dan melalui penumpangan tangan, semua orang harus menanggungkan dosa-dosanya kepada binatang kurban yang dipakai sebagai korban bakaran, korban pendamaian, dan memberikan semua korban itu kepada Allah. Akhirnya ketika Allah memberikan tata cara kurban kepada umatnya, ia memberikan ketetapan yang terperinci tentang bagaimana membereskan dosa-dosa mereka. Seorang berdosa harus menanggungkan dosa-dosanya dengan menumpangkan tangan ke atas binatang kurban yang tak bercacat dan mempersembahkan daging dan darahnya kepada Allah sebagai korban di kemah suci. Ini menjelaskan bahwa di masa perjanjian lama juga bangsa Israel diampuni dari segala dosa mereka melalui penumpangan tangan ke atas binatang korban dan curahan darahnya. Allah sedang menjelaskan kepada kita dengan kata lain
bahwa semua orang yang sekarang hidup di masa perjanjian baru jangan sampai mengabaikan baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis ketika mereka mengakui percaya kepadanya sebagai juru selamat mereka. Kalau Anda hanya percaya kepada darah di kayu salib tanpa memahami kebenaran bahwa Yesus menerima dan memikul segala dosa manusia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, maka iman Anda akan menjadi seperti petinju yang memukul sembarangan. Keyakinan yang demikian tidak bisa membawa manusia untuk memiliki iman yang benar kepada Yesus dan menerima pengampunan dosa yang penuh atas dosa mereka, karena dosa-dosa itu masih ada di dalam hati mereka. Kebanyakan orang Kristen zaman ini percaya kepada apa yang mereka sebut sebagai Injil yang sebenarnya, bukan kebenaran keselamatan. Mereka ada di luar Yesus Kristus karena mereka tidak percaya kepada kebenaran Injil dan Roh, tetapi kepada Injil yang lain. Beberapa di antara mereka percaya bahwa mereka sudah diampuni dari segala dosa mereka hanya dengan percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja. Tetapi secara jujur, mereka tidak bisa menyangkal bahwa dosa mereka masih ada dalam hati mereka. Allah mengatakan bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari masa yang jahat ini dengan Injilnya yang sempurna. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya di zaman ini percaya bahwa Yesus tidak datang hanya dengan setengah Injil. Itu Injil hanya tentang darah di kayu salib. Sebaliknya, mereka percaya bahwa melalui darah, air dan Roh Kudus sajalah Tuhan sudah datang ke dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 4-7. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Injil, air dan Roh. Kalau Tuhan sudah sepenuhnya menyelamatkan kita dari masa yang jahat ini, maka jelas sekali bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, bukan melalui doa pertobatan, tetapi melalui Injil, air dan Roh. Kalau ada orang yang mencari jalan selain dari Injil, air dan Roh, maka ia memang sedang melakukan kesalahan yang besar. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa di dunia ini dari segala dosa mereka. Dan Ia sudah melakukan hal itu sekali untuk selamanya melalui Injil, air dan Roh. Dengan menerima baptisan ke atas dirinya bagi dosa-dosa kita, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, Ia sudah memberikan kepada kita keselamatan yang benar. Sekarang kita sudah menerima anugerah Roh Kudus dan dibebaskan dari segala dosa dan hukuman kita dengan percaya kepada Injil, air dan Roh. Dengan demikian, kita harus memahami dengan jelas tanpa ragu bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada Injil, air dan Roh. Ada tertulis dalam Roma 2:28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang-orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini berarti bahwa kita harus menerima sunat rohani untuk menjadi umat Allah sendiri. Kemudian jenis iman yang bagaimana yang menerima sunat rohani di hadapan Allah? Ini adalah keyakinan bahwa Tuhan sudah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa kita ke atas dirinya sendiri, mencurahkan darahnya bagi kita,
dan dengan itu menyelamatkan kita ketika Tuhan kita dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus menerima segala dosa kita melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, kita bisa menerima sunat rohani dan menjadi keturunan Abraham. Dengan menempatkan iman kita kepada firman Allah, kita harus secara rohani disunatkan. Dengan percaya kepada Injil dan Roh sajalah kita bisa sungguh-sungguh menjadi umat Allah. Banyak orang Kristen zaman ini yang tidak memahami janji akan sunat rohani. Dan sebagai akibatnya, mereka hanya setia dalam menaikkan doa pertobatan setiap hari. Bahkan setelah mereka percaya kepada Yesus. Mereka melakukan hal itu karena keyakinan mereka berisi iman legalistik. Iman rohani yang benar yang diberikan Allah kepada kita, yang percaya bahwa Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kebenaran kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya, yang menjadi pola untuk kemah suci. Di zaman perjanjian lama, Tuhan sudah menyatakan kepada kita akan kebenaran keselamatan melalui Injil dan Roh. Ia menanggung segala dosa kita dan menghapuskan segala dosa itu sekali untuk selamanya. Dan sekarang, barang siapa percaya kepada Injil kebenaran ini, bisa sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan yang benar darinya. Kita harus menjauhkan diri dari orang-orang yang berusaha untuk memenuhi keinginan daging mereka dengan firman Allah. Karena mereka dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan. Mereka secara buta menetapkan diri mereka kepada doa pertobatan. Bahkan ketika Injil dan Roh ada di depan mata mereka, beberapa orang berusaha untuk mendominasi orang-orang lain di dalam nama Allah. Allah sudah membutakan mata rohani orang-orang yang demikian, yang penuh dengan hawa nafsu dan kecemaran di hadapannya, sehingga mereka tidak akan bisa menemukan kebenaran keselamatan dengan begitu mudah. Injil yang dari Allah adalah seperti harta karun yang disimpan seorang di ladang. Allah tidak menghendaki untuk menyertai orang-orang yang tidak mau taat kepada Injil dan Roh. Ia ingin bertemu melalui Injil keselamatan yang benar. Orang-orang yang menerima firman-Nya yang mengatakan, adalah untuk keselamatanmu bahwa sang anak dibaptiskan dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Apakah sunat rohani itu? Ketika berkaitan dengan tata cara kurban kepada Allah bagi dosa-dosa bangsa Israel, hal yang pertama harus dilakukan adalah menumpangkan tangan kepada binatang kurban untuk menanggungkan dosa. Dengan itu, mereka bisa sungguh-sungguh mengeret dosa-dosa dari hati mereka. Demikianlah sunat rohani iman adalah kita mengenal dan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh. Allah sudah mengatakan kepada Abraham agar ia menerima sunat fisik dengan mengatakan, engkau dan semua laki-laki di antara keturunanmu harus disunatkan saat berusia 8 hari. Bayi berusia 8 hari begitu lembut sehingga kulit katanya masih merah. Bayi yang sangat muda itu akan diambil dan disunatkan, mengerat kulit katanya di ujung penisnya dan mengeratnya. Kalau seseorang di antara bangsa Israel tidak disunatkan, maka ia tidak akan menjadi bagian dari umat Allah. Karena itu, semua bangsa Israel, termasuk budak laki-laki yang dibeli dari bangsa asing, harus disunatkan ketika usianya 8 hari.
Jadi kita melihat dalam Alkitab bahwa Yesus dibawa ke bait suci dan disunatkan saat ia berusia 8 hari. Sebagaimana Alkitab mengatakan, sunat adalah sunat di dalam hati. Roma 2 ayat 9. Sunat rohani artinya menerima pengampunan dosa di dalam hati, bukannya menerima sunat fisik. Dosa-dosa kita ditanggungan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Percaya kepada hal itu berarti menerima sunat rohani. Kalau kita tidak percaya kepada Injil dan Roh dengan hati kita, kita tidak akan pernah menjadi umat Allah. Yohanes 3 ayat 1-7. Barang siapa memiliki bukti Injil dan Roh ini adalah anak Allah, sebagaimana Allah memberikannya kepada Abraham dalam bentuk sunat. Ia berjanji, barang siapa tidak menerima sunat fisik tidak menjadi umat Allah. Tetapi barang siapa menerima sunat fisik, bahkan kalaupun ia seorang budak dan bukan orang Yahudi, sunat menjadi tanda bahwa ia adalah umat Allah. Karena itu, kalau hati kita sudah menerima sunat rohani, yaitu kalau kita memiliki iman kepada Injil dan Roh, kemudian kita menjadi umat Allah. Demikian juga, kalau kita tidak memiliki iman kepada Injil dan Roh ini, maka kita bukanlah umat Allah. Jadi ketika Allah mau melihat apakah kita orang-orang yang sudah menerima sunat rohani atau belum, Ia memandang kepada apakah kita memiliki iman kepada Injil dan Roh atau tidak. Dan atas dasar inilah Ia menentukan apakah kita umatnya atau bukan. Allah tidak menghakimi kita berdasarkan tindakan kita, tetapi Ia menghakimi kita atas dasar isi dari iman kita. Inilah sebabnya kita harus percaya kepada Injil dan Roh untuk bisa menjadi umat Allah. Adalah dengan itu bahwa kita bisa menerima anugerah keselamatan. Namun banyak orang di zaman ini yang masih tidak memahami kebenaran sunat rohani ini dan justru percaya bahwa mereka bisa dibasuhkan dari segala dosa dengan doa pertobatan. Dan mereka mengatakan bahwa mereka menerima pengampunan dosa sebagai sesuatu yang baru setiap hari saat mereka menaikkan doa pertobatan atas dasar iman mereka kepada darah Yesus di kayu salib. Tetapi iman jenis ini adalah iman rohani yang salah, yang hanya mengejar keinginan mereka sendiri. Apakah Anda percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa Anda sekaligus ketika Ia dibaptiskan? Adalah karena Yesus menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil kebenaran ini. Kalau Yesus tidak menanggung segala dosa kita melalui baptisannya, dosa-dosa itu tidak akan bisa dihapuskan. Kalau kita tidak percaya kepada Injil dan Roh, maka tidak peduli bagaimanapun semangatnya kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, dosa-dosa kita tidak akan bisa dilenyapkan. Bahwa Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis adalah bukti bahwa segala dosa kita sudah dihapuskan. Adalah karena Yesus sudah menanggung segala dosa melalui baptisannya, sehingga Ia bisa disalibkan untuk memikul semua hukuman dosa. Allah menghendaki untuk menemukan firman itu di dalam hati kita.
Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita dalam Yohanes 6? Ia mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Sekali lagi ia mengatakan, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam Aku, dan Aku di dalam dia." Yohanes 6 ayat 55 sampai 56. Untuk menjadi makanan dan minuman bagi kita, Tuhan sungguh-sungguh dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya, dan ia membawa keselamatan yang sebenarnya bagi kita semua yang percaya kepada kebenaran ini. Sebagaimana dikatakan Yesus kepada kita, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mendapatkan kehidupan kekal." Kita harus percaya kepada dua hal yang paling inti dari Injil dan Roh: baptisan dan curahan darahnya di kayu salib. Yesus menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dosa-dosa kita dengan demikian ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Matius 3 ayat 15, Yohanes 1 ayat 29, 1 Petrus 3 ayat 21. Dan dengan memikul segala dosa itu serta mati di kayu salib menggantikan kita bagi dosa-dosa kita, Yesus sudah menyelamatkan Anda dan saya dari hukuman dosa. Dengan demikian, melalui iman kita kepada Yesus Kristus dan kepada Injil dan Roh, sajalah kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Saudara seiman, saya tidak begitu yakin kalau tidak masalah membiarkan saja orang-orang yang dengan keras kepala mengatakan bahwa mereka bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka hanya dengan menaikkan doa pertobatan. Ini karena kalau Anda membiarkan saja mereka akhirnya akan dihukum baik oleh hati nurani mereka sendiri maupun oleh Allah sendiri. Orang-orang Kristen yang terus berpegang kepada doa pertobatan sudah melawan Injil dan Roh sedemikian sehingga mereka akan dihukum oleh Allah atas dosa-dosa mereka. Tetapi saya sendiri tidak memiliki keinginan untuk berdebat dengan mereka. Saya hanya mau mengatakan, "Oh ya, jadi Anda percaya kepada doa pertobatan Anda? Apakah Anda yakin bahwa dosa-dosa Anda dihapuskan dengan doa demikian? Percayalah sekehendak hati Anda." Tapi saya mau menjelaskan bahwa hati Anda masih memiliki dosa, bukan? Kalau Anda masih memiliki dosa di dalam hati, maka Anda tidak bisa lepas dari neraka. Tidak peduli betapapun tekunnya Anda dalam percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda. Banyak orang Kristen dengan bandel menolak untuk menerima kasih Allah yang tak bersyarat yang terletak dalam Injil dan Roh. Tapi kita sudah mengajarkan mereka segala sesuatu mengenai bagaimana kita bisa diselamatkan dari segala dosa dunia ini melalui kebenaran Injil dan Roh. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita katakan? Kita harus menunggu mereka untuk bertobat dan kembali kepada Injil. Allah tidak mengatakan tidak ada masalah apakah kita percaya kepada Injil dan Roh atau tidak. Hanya ada satu jalan bagi kita untuk menerima pengampunan dosa kita dan masuk ke dalam kerajaan surga. Iman. Jalan ini kita jalani dengan menempatkan iman kita kepada keselamatan
yang dari Allah yang dibawa Yesus kepada kita, yaitu dengan percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita yang percaya dari segala dosa dunia. Tuhan kita memiliki kuasa untuk membuat orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh tidak memiliki dosa lagi di dalam hati. Demikianlah Ia membawa orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh ke dalam kerajaan surga. Selain iman kepada Injil dan Roh ini, melalui iman lain apapun, seperti percaya kepada doa pertobatan sendiri, mustahil bagi kita untuk menerima pengampunan dosa kita dan masuk ke dalam kerajaan surga. Adalah dengan menempatkan iman kita kepada Injil dan Roh saja, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya kepada Injil dan Roh dan justru bersandar kepada doa pertobatan mereka sendiri, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan bahwa Anda berusaha membasuhkan segala dosa Anda melalui doa pertobatan Anda sendiri, dan bukannya percaya kepada Injil dan Roh. Anda bisa terus berusaha, tetapi dosa-dosa Anda masih tetap ada, dan barang siapa masih memiliki dosa, ia tidak akan bisa masuk surga. Anda dan saya sekarang percaya kepada Injil dan Roh, dan kita memberitakan Injil ini. Di dalam Injil dan Roh, kita saling menguatkan dan saling berterima kasih bahwa kita ada dalam gereja Allah adalah alasan yang cukup untuk senantiasa mengucapkan terima kasih dan menempatkan kita di dalam Injil dan Roh. Kita hidup dalam kebenaran sampai akhir zaman. Karena Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa generasi yang jahat ini, adalah dengan iman kita kepada kebenaran bahwa kita bisa mengalahkan kejahatan dunia dan terus hidup dalam kehidupan berkemenangan sebagai orang-orang benar. Karena kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil dan Roh, kita tidak bisa hanya menjalani kehidupan kita sekehendak kita, mengikuti dunia di luar gereja Allah. Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil dan Roh, iman kita tidak boleh menyatu dengan iman pendusta yang mengatakan bahwa mereka bisa membasuhkan segala dosa mereka melalui doa pertobatan mereka. Dunia ini begitu berubah dengan cepat di zaman ini. Allah mengatakan tentang zaman akhir, di mana banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Bukankah ayat ini menunjuk kepada kenyataan di zaman ini? Di zaman akhir ini, kita harus menarik batas yang jelas di sekitar Injil dan Roh, garis iman, dan kita harus hidup setiap hari dengan iman kepada firman Allah. Sebagaimana para imam di dalam perjanjian lama sudah memelihara api di dalam kemah suci untuk tetap menyala, kita harus memelihara jiwa kita dalam terangnya dengan menempatkan iman kita kepada Injil dan Roh setiap hari. Kita harus berperang dalam peperangan rohani untuk memelihara keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, agar kita tidak dicemarkan oleh generasi yang jahat ini. Dan dengan menempatkan iman kita kepada Injil dan Roh yang diberikan Tuhan sebagai anugerah keselamatan, kita harus bersyukur kepada Allah yang mengizinkan kita menjadi anak-anak-Nya dan menjalani kehidupan kita dengan iman. Meski waktu mengalir seperti sungai dan daging kita menjadi lemah, semangat kita untuk melayani Injil dan Roh tidak bisa padam.
Bahkan harus muncul rekan kerja yang lebih banyak di seluruh dunia yang menerima pengampunan dosa mereka. Ada tertulis, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Kita bisa menerima pengampunan dosa kita dengan percaya kepada Injil dan Roh, dan juga bertumbuh menjadi manusia beriman dengan merenungkan Injil yang benar ini. Karena hari kedatangan Tuhan tidak jauh lagi, kita harus hidup dengan percaya kepada Injil dan Roh semakin teguh. Di dalam generasi yang jahat ini, Allah sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa dunia, dan Dia sudah menjadikan kita anak-anaknya. Untuk ini, kami mengucapkan syukur kepada Allah.